Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Kehidupan, bertemu lagi bersama kami dan kita akan sama-sama mendengarkan cerita kali ini. Dan ini adalah cerpen karangan Goh Sin Tub dengan judul Rumah untuk Nenek. Baik, sebelum dimulai, ada baiknya Anda untuk like, komen, share, dan subscribe dulu ya, agar kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-kontennya. Baik sahabat Kalam Kehidupan, kita akan mulai ceritanya. Cerpen Goh Sin Tub yang berjudul Rumah untuk Nenek. Selamat mendengarkan. Mereka mengirimkan nenek mereka ke rumah, bisik Mai kecil pada mama. Dia tidak perlu berbisik. Kami berada di balkon. Jauh di bawah kami, tetangga kami membantu nenek mereka masuk ke dalam Mercedes milik mereka. Namun bisikan Mai dengan jelas menyampaikan perasaan kami, ketersembunyian, malu, dan skandal dari semuanya. Tidak berbakti, tidak menghargai nilai-nilai Asia. Meng, adik laki-lakiku, bereaksi lebih terbuka. Meng berasal dari generasi etika Konfusianisme di sekolah dan sangat menghargai nilai Asia. Jangan khawatir, Ma, dia tegas meyakinkan ibuku. Kami tidak akan mengirimkanmu ke rumah, tidak akan pernah. Mama tersenyum dan memandangi kami bertiga. Aku merasa seperti dapat membaca pikirannya. Semoga surga mengaruniakan kalian selalu berpikir seperti itu. Wajahnya kemudian menjadi keruh. Aku tahu dia pasti memikirkan ibunya sendiri. Nenek saat ini tinggal bersama Paman Charles dan Bibi Helen. Dia berusia lebih dari 70 tahun. Walaupun tua, masih berkemauan kuat. Paman dan bibiku adalah orang yang sangat baik dalam banyak standar. Tetapi tetap saja, sepertinya mereka bisa kurang pengertian pada beberapa waktu. Atau setidaknya kurang pertimbangan. Mama sering mendapatkan panggilan telepon dari nenek ketika perempuan tua itu sedang sendirian di rumah. Percakapan ini biasanya membuat Mama sayu dan sedih. Karena aku sudah cukup dewasa, Mama menjelaskan padaku apa yang terjadi. Paman dan Bibi tidak memperlakukan nenek dengan baik. Mereka melukainya dengan mengabaikan perasaannya. Mereka menghabiskan sedikit waktu dengannya, memberikan sebagian besar perhatian mereka kepada kedua anak mereka dan kepada masalah-masalah kecil mereka. Mereka menghibur teman-teman di rumah, yang mana membuat nenek tidak senang karena dia tidak bisa membuat mereka membantunya dengan kebutuhannya. Meskipun Bibi membiarkan anaknya sesekali menjalankan tugas nenek, dia sering menyuruh mereka belajar untuk ujian mereka yang tiada habisnya itu. Omong kosong saja. Bagaimana bisa ujian? Ujian terus-menerus. Ketika kamu dan saudaramu sekolah, tidak pernah ujian sebanyak itu. Nenek mengoceh pada mereka. Mama mencoba menjelaskan. Sekarang ini anak-anak harus mengerjakan banyak tugas dan memang benar ada banyak ujian. Membual saja. Kamu selalu berpihak kepada mereka. Nenek tidak puas. Keluhan lainnya tampak lebih serius. Seperti ketika Paman dan Bibi terlambat pulang ke rumah, lupa kalau pembantu sedang libur, dan nenek yang malang tidak memiliki siapapun untuk membuatkannya makan malam. Jadi nenek harus mendapatkan makan malamnya 30 menit lebih lama dari yang biasanya. Kenapa mereka harus selalu pergi? Kerja seharian tidak cukup. Malam hari juga harus pergi, melupakan semua tentang nenek di rumah. Nenek sering menyebut dirinya sendiri dengan nomina diri. Jangan membuat dirimu sendiri sedih, Nenek. Mama mencoba menenangkan dia.
Mereka tidak pergi sesering itu, hanya sesekali atau 2 kali seminggu. Dan mereka biasanya pergi karena pekerjaan mereka untuk asosiasi tunanetra. Untuk apa pergi dan memperdulikan orang lain? Di rumah ada nenek, punya ibu tua sendiri, tidak peduli padanya. Buat apa peduli orang lain? Percakapan ini biasanya berakhir dengan nenek yang masih kesal dan mama terkeluh dan air mata tertahan. Tentu saja mama dan papa menceramahi paman dan bibi ketika mereka menemui keduanya. Paman menjelaskan dari sisi mereka. Kamu mengenal nenek. Untungnya Helen menantu yang sangat baik, atau dia tidak akan mungkin tahan dengannya selama bertahun-tahun ini. Bibiku melirik penuh terima kasih pada paman, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia cerdik. Dia tahu dia harus membiarkan adik mama sendiri yang berbicara pada sesi ceramah ini. Bisakah kamu lebih jarang pergi? Pinta mama. Dia tidak memiliki banyak waktu yang tersisa. Kamu tahu, dia mencintaimu. Itulah kenapa dia ingin kamu ada di dekatnya. Dia tidak memiliki banyak waktu yang tersisa. Kami sudah pernah mendengar kalimat itu sekitar 10 tahun yang lalu. Ingat ketika dokter pertama-tama mengatakan dia menderita diabetes dan kondisi jantungnya membuatnya lebih buruk. Sesungguhnya dia itu kuat dan bertekad untuk hidup. Dia akan mengatasi stres dan melampaui hidup kita semua. Paman terdengar lebih daripada sedikit kesal. Lagi pula, hidup harus terus berjalan. Kau tahu, tambahnya, kami merasa kami memiliki tugas untuk membantu orang tunanetra. Aku hampir kehilangan penglihatanku. Kau ingat? Aku merasa ini adalah cara kami untuk membalas. Ngomong-ngomong, Helen dan aku tidak pergi sesering itu. Tentunya kamu tidak bisa menyebut 1 malam dalam seminggu seringnya. Bisakah kau memperbolehkan pembantu untuk mengurusi lebih banyak keperluan nenek? Kata mama, teringat keluhan nenek lainnya. Kami melakukannya, tapi kau tahu dia memanggil pembantu ke ruangannya segitu seringnya. Dan untuk apa? Untuk mematikan kipas angin, untuk menghangatkan atau mendinginkan tehnya, untuk membawakannya handuk. Kami tidak bisa menyediakan 2 pembantu. Kau tahu berapa banyak pembantu yang baik telah pergi karena dia. Mereka semua bilang mereka tidak keberatan dengan tugas kami. Tetapi mereka tidak tahan dengan nenek yang memanggil mereka dari pekerjaan sepanjang waktu untuk segala hal-hal kecil yang dia bisa lakukan sendiri. Mama dan paman tidak pernah bertengkar. Tetapi aku merasa sesi ini selalu berakhir dengan tidak ada pihak yang merasa puas. Sekalipun begitu, kasih yang mereka miliki untuk satu sama lain semenjak mereka masih anak-anak menahan mereka bersama. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka secara naluriah memahami satu sama lain, bahkan dalam kesalahpahaman mereka. Namun ada beberapa kesempatan ketika mereka nyaris bentrok. Ini karena dari waktu ke waktu nenek memutuskan mengalami krisis. Dia akan menelpon mama dan berkata, "Datang sekarang, bawa nenek ke rumahmu. Nenek tidak ingin tinggal di sini 1 hari lagi." Mereka tidak peduli pada nenek. Jika tidak ada yang menginginkan nenek, nenek lebih baik mati. Kalau kau tidak datang, nenek akan menelan racun. Mama akan kacau balau, berpakaian dengan tergesa-gesa dan bergegas ke tempat paman. Pada satu kesempatan, ternyata paman harus pergi ke Malaysia untuk bisnis selama beberapa hari dan dia ingin membawa bibi bersamanya. Helen butuh istirahat. Dia harus pergi atau dia akan menjadi stres. Aku tahu aku harus menghabiskan malam dengan nenek. Helen harus bersama dengannya sepanjang hari. Mama mengenal saudaranya dengan baik. Tidak ada cara baginya untuk membujuknya. Meski begitu, dia kasihan pada nenek.
Dia mungkin berpikir tidak masuk akal. Jadi dia menatap penuh permohonan pada Bibi Helen. Untuk sejenak, Bibi tampak sebal dengan permintaan tak terucapkan Mama. Bibirnya bergerak hendak bicara. Kemudian dia menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berpaling pada Paman. Aku tidak perlu pergi kali ini. Nenek sangat sedih. Akan ada lain waktu. Helen, tidak. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Paman sangat jengkel. Charles, tolong, potong Bibi. Mendadak tegas sebelum Paman dapat melanjutkan. Dan dengan begitu, nenek memenangkan hari dengan bantuan Mama. Tapi kupikir Mama tidak senang sama sekali dengan kemenangannya. Ada kejadian lain ketika nenek terpeleset dan jatuh, dan membuat seisi rumah Paman menjadi kacau balau. Rumah kami juga, meski dalam taraf yang lebih kecil. Pola hidup seluruh keluarga Paman berubah. Nenek memerlukan lebih banyak perhatian. Anak-anak harus pergi ke sekolah dengan teman dan pulang dengan bus sendiri. Waktu makan, seluruhnya menjengkelkan. Pembantu tambahan harus dipekerjakan, berujung pada pengunduran diri pembantu lama yang tidak bisa akur dengan pembantu baru. Paman bahkan harus mengambil cuti selama beberapa hari untuk menyelesaikan permasalahan dan mengurus perawatan medis buat nenek. Dalam kasus kami, Mama berada di luar rumah hampir sepanjang waktu. Kami tidak pernah makan hamburger begitu banyak dalam hidup kami. Dan Papa harus mengurus pekerjaan rumah tangga semampu yang dia bisa. Kami anak-anak juga harus mengunjungi nenek lebih sering dari biasanya. Di tengah semua ini, untuk sejenak, si perempuan tua tampak menerima kecelakaannya dengan baik. Kenyataannya aneh untuk dikatakan. Dia terlihat lebih jarang menggerutu. Sepertinya dia membaik akibat semua perhatian intensif yang dia dapatkan. Namun itu tidak bertahan lama. Segera nenek kembali ke dirinya yang dulu, yang baik dan buruk. Itu adalah tanda pemulihan. Tetapi itu juga berarti kami harus kembali kepada keluhan tiada habis yang lama dan sesi tidak berhasil. Mama dengan Paman untuk menyelesaikannya. Aku pernah bertanya pada Mama, kenapa kita tidak bisa ganti merawat nenek? Mama berkata, nenek lebih memilih tinggal bersama anaknya sendiri. Dia itu kuno. Kamu tahu, anak perempuan menikah dan menjadi keluarga orang lain. Anak lelaki tetap tinggal dan meneruskan keluarga. Selain itu, kita tidak semujur Paman. Kita bahkan tidak bisa memperkerjakan pembantu. Dan rumah kita kecil. Pekerjaan Papa sangat berat. Dia bekerja begitu keras. Kamu tahu, dia benar-benar melakukan 2 pekerjaan. Sepulang kantor, dia juga mengajar kelas malam. Apa Papa tidak setuju? Tanya Meng dengan kepolosan yang terus terang dia telah bergabung dengan kami tanpa kami sadari. Tidak, kata Mama. Dia tidak keberatan. Tapi aku tahu nenek lebih baik di rumah Paman. Papa bukan orang yang sabar seperti Paman Charles. Dia tidak berbicara banyak tetapi mendidih di dalam. Dia pulang ke rumah cukup kelelahan. Terkadang dia butuh kedamaian dan ketenangan. Maksudmu Papa bersumbu pendek? Ucap Meng, bangga mendemonstrasikan ungkapan baru yang dia pungut dari pembacanya yang rakus. Apa itu sumbu pendek? Tanya Mai. Keduanya teralihkan jadi membicarakan tentang dinamit dan The A-Team di TV. Suatu hari, Meng dengan bangga membawa pulang sebuah salinan majalah sekolahnya yang mengangkat sebuah artikel yang mengutip dengan panjang lebar dari pihak pemerintah mengenai tugas kita untuk mengurus orang-orang tua. Adalah salah satu dari nilai Asia yang kita junjung tinggi, bahwa yang tua harus dihormati dan dihargai. Memang tradisi kita adalah keluarga multi generasi, dengan beberapa generasi tinggal bersama dalam satu atap.
Dengan populasi kita yang menua dan harapan hidup yang lebih tinggi, kita sering menghadapi masalah khusus dalam menangani perawatan orang tua lanjut usia. Orang Singapura sangat terurbanisasi dan sebagian besar terekspos nilai-nilai barat. Oleh karena itu, kita cenderung mengedepankan solusi barat terhadap permasalahan sosial. Tetapi kita tidak boleh menyerah kepada godaan untuk mendirikan lebih dan lebih banyak rumah untuk orang lanjut usia. Kita harus berpegang teguh pada kebudayaan Asia kita dan nilai Asia kita. Semua dari kita harus menghormati dan merawat kaum lanjut usia kita sendiri dalam rumah tangga dan keluarga kita sendiri. Kita harus mencegah pendirian rumah untuk kaum lanjut usia. Kami tidak menganjurkan peningkatan substansial apapun dalam pengeluaran dana publik untuk rumah semacam itu. Pada dasarnya, kami lebih memilih menganjurkan penggunaan sumber daya kita untuk mendorong tradisi Asia dari keluarga 3 tingkat dan mempromosikan fasilitas sosial dan rekreasi serta juga peluang kerja bagi orang tua. Meng yang dewasa sebelum waktunya membacakan seluruh artikel untuk kami, meninggalkan Mei yang berjuang keras untuk memahami semua kata penting. Seperti biasa, dia tertinggal mengikuti Meng dengan pertanyaan panjangnya. "Ayo kirimkan artikel itu untuk paman dan bibi," saran Meng. "Tidak," kata mama. "Aku yakin mereka lebih mengetahui semua yang ada di sana. Hidup bisa terus berjalan seperti itu, dengan senggolannya yang biasa, tetapi sebaliknya kurang lebih lancar bagi kami. Walau tidak terlalu lancar bagi paman dan bibi yang harus melaksanakan kewajiban Asianya untuk nenek. Tetapi hidup memiliki cara untuk mengambil putaran yang mengejutkan." Suatu malam, paman dan bibi datang menemui kami. Dia memberitahukan kami kabar gembira mereka. Paman telah dipromosikan ke jabatan senior di cabang pertamanya di Tokyo. Ini adalah lompatan besar ke depan dalam karirnya. Dia harus pergi untuk jangka waktu 3-5 tahun. Mungkin malah lebih lama. Tentu saja keluarganya harus ikut dengannya. Ada satu masalah, yaitu nenek. Apakah mama akan merawatnya mulai sekarang? Tidak ada orang lain yang bisa diandalkan. "Tentu saja," kata Meng. "Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Tidak juga Mai." Mama terlihat bimbang dengan kemungkinan ini. Papa menatap ke arahnya. Dia ragu-ragu, kemudian dia berkata, "Aku menyerahkannya padamu. Sungguh, apapun yang kau putuskan, aku akan mencoba membuatnya berhasil. Tampaknya kita harus bergantian merawatnya. Tidak ada solusi lain." Dia mengesah akhirnya. "Tentunya kami akan membayar untuk biaya perawatannya dan juga untuk pembantu," ujar paman. "Aku harus mencarikan ruangan untuk nenek dan pembantu. Meng dan Mei, kalian harus memberikan ruanganmu dan pindah dengan kakakmu," kata papa. Aku meringis. Meng dan Mai tidak menyadari pada saat itu artinya ruang personal yang berkurang. Nenek tinggal bersama kami selama hampir 3 tahun. 3 tahun yang panjang. Pola hidup kami harus diatur ulang untuk berkisar di sekitarnya. Karena dia bisa jadi sangat mendominasi dan mama takut padanya, tetapi menyayanginya pada saat yang sama. Sering bertambah tua dan berkurangnya pergerakannya, dia juga bertambah semakin pemarah dan penuntut. Kami kehilangan pembantu satu demi satu. Nenek akan membuat beberapa dari mereka menangis usai makian kejinya. Tidak pernah punya pembantu seperti ini sebelumnya. Sangat malas, sangat lamban mengerjakan sesuatu, dan selalu hanya ingin mencuri. Aku bilang padamu, kalau aku mati, aku akan kembali dan menghantui mereka. Nenek aku mengeluh pada mama. Adapun untuk Meng yang malang, nilai Asianya dieksploitasi sepenuhnya.
Nenek mengerang dan merintih padanya agar dia duduk berjam-jam di samping tempat tidurnya, dalam keadaan siaga bersiap untuk menjalankan perintahnya. Aku memuji Meng untuk itu. Dia memegang teguh mati-matian idealnya, meski dia sebenarnya rindu bermain dengan teman-temannya. Dia bahkan meninggalkan aktivitas kepermukaannya, yang mana sangat dia sukai, untuk dapat tinggal di rumah bersama nenek atau desakannya. Mama baru tahu tentang itu setelah pembina pramuka berbicara dengannya. Itu adalah pertama kalinya Mama meninggikan suaranya kepada nenek. Perempuan tua itu menyadari kesungguhan kemarahan Mama dan tidak mengambil risiko dengan bereaksi. Meng sekarang tidak terlalu antusias dan bersemangat terhadap nilai Asianya. Namun suatu hari dia mengangkat topik itu lagi. Ketika membalik potongan buku kelipingnya, dia menemukan guntingan majalah sekolah yang dia bacakan kepada kami sebelumnya. Dia membacakan beberapa kalimatnya dengan jelas. Lalu dia berkata dengan datar, "Pemerintah nampaknya memahami nilai Asia bagi masyarakat." Mai menghadapinya dengan lebih santai, karena dia tidak memiliki pergumulan etos perihal nilai-nilai Asia sebagaimana Meng. Dia hanya tidak menurut dan mengabaikan kapanpun itu cocok dengannya, yang mana membuahkan omelan dari Mama dan Papa dan aku, Meng. Tapi omelan itu memudar menjadi keheningan. Aku pernah berkembang dari peduli dan perhatian menjadi masa bodoh dan cuek. Itulah rahasiaku untuk bertahan. Tapi saat itu aku tidak memikul tanggung jawab. Aku masih belum dewasa. Papa menderita ulkus. Mama harus memaksanya meninggalkan pekerjaan rumahnya. Kendati konsekuensi berkurangnya pendapatan keluarga, Papa menjadi orang yang kurang bersahabat. Lebih banyak bertengkar dengan Mama dan lebih mudah kesal dengan kami anak-anaknya. Sumbunya telah semakin memendek. Ibu bertambah jauh lebih tua dalam 3 tahun itu. Dia berbicara lebih sedikit. Sering sekali dia tenggelam dalam pikirannya. Seringkali satu-satunya reaksinya terhadap omelan nenek adalah dengan menggelengkan kepalanya. Situasi akhirnya mencapai batasnya ketika nenek hampir-hampir lumpuh di ranjang dan inkontinensia. Tidak ada yang mau bekerja untuk kami, setidaknya tidak untuk waktu yang lama. Mama dan Papa mengambil keputusan dengan enggan, agak malu, tetapi mereka yang tidak terelakkan. Jadi Mama menjelaskan pada nenek kalau kami harus mengirimnya ke rumah itu adalah rumah yang bagus. Di sana mereka memiliki perawat dan pembantu untuk merawat banyak kebutuhan yang diakibatkan oleh penyakitnya. Kami akan mengunjunginya setiap akhir minggu. Paman dan keluarganya akan menemuinya kapanpun mereka kembali untuk liburan. Paman telah diajak berkonsultasi dan sudah menyetujui solusinya serta langsung menawarkan untuk membayarkan semua biaya. Nenek sama sekali tidak menyukainya. Dia meronta-ronta dan menangis, memanggil kami semua untuk istilah buruk. "Kamu dan suami tidak berguna dan semua anak setan binalmu. Kamu tidak punya perasaan sama sekali pada nenek. Nenek menyesal ketika nenek melahirkanmu." Dia meludah dengan kejam pada Mama setelah memaki dan menyumpahi selama hampir 1 jam. "Lebih baik nenek mati, berikan nenek pil tidur. Nenek telan sebotol penuh dan mati sekarang." Wajah Mama memucat. Dia mengulurkan tangan, mengambil botol pil tidur di meja samping tempat tidur nenek, dan tanpa sepatah kata pun menyerahkannya kepada ibunya. Suasana membeku. Tidak ada yang bergerak. Nenek tidak bisa percaya apa yang dia lihat. Tidak pula Papa maupun aku. Juga aku tahu, bahkan Mama sendiri. Kemudian nenek menjatuhkan botol ke lantai.
Botol pecah berkeping-keping, dan kejutan itu memecah keheningan. Nenek roboh. Dia menangis dari hatinya. Di antara isak tangisnya, dia mengangguk dan memekik pelan. Baik, nenek pergi ke rumah. Tapi sayang, tolong jangan membenci nenek. Ibu mematahkan mama sepenuhnya dan sungguh-sungguh. Mendengar nama sayang masa kecil yang tak terlupakan itu, ibunya suka tidak menggunakannya untuk waktu yang sangat-sangat lama. Mama menangis dengan begitu lepas dan seperti anak kecil yang terluka. Dia menempel dengan erat pada ibunya. Untuk sesaat, Papa berdiri diam di sana. Dia menghormati keramatan momen pribadi antara anak perempuan dan ibunya. Lalu Papa meletakkan satu tangan di atas Mama. Sejenak kemudian, tangannya yang satu menjangkau nenek, dan nenek menyentuh serta menggapai tangan itu juga. Dan untukku, aku berdiri di sana, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Berat hatiku. Ini adalah pelajaranku dalam cinta yang tak terlupakan, dan tekanan dari cinta. Pagi berikutnya kami memanggil taksi. Kami membantu nenek dan membawakan barangnya ke lift lobby dan menekan tombol lift. Salah satu tetangga kami, keluarga dengan seorang anak perempuan remaja seumuran Meng, turun dengan lift. Kami tidak mengenalnya dengan baik, jadi kami hanya mengangguk. Semua tetap diam saat kami berdiri bersama dalam kedekatan yang tidak nyaman. Kami keluar terlebih dahulu. Ketika kami beranjak keluar dari lift, aku dengan jelas mendengar anak perempuan tetangga kami berbisik dengan mencela. Mereka mengirimkan neneknya ke rumah. Ya, demikian sahabat Kalam Kehidupan. Sebuah cerita yang ditulis oleh Goh Sintub tentang rumah untuk nenek. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Namun jangan lupa untuk like, komen, share video ini, serta subscribe channel kami. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.